ketika dia belum penglaris nih, untuk penglaris pertama biasanya berapapun keuntungannya, walaupun cuma istilahnya seperak, nah, dia akan jual karena itu katanya biar memperlancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tepang dari sarang Mang Nanang di channel Nasi Nanjung kayaknya. I don't like Monday, senacek para pekerja namanya kerja menganang di serua gitu. I don't like Monday. Tapi bagi pengusaha namanya pedagang ikan pengusahanya tidak mengenal kata I don't like Monday teh. Semua hari adalah sama untuk mencari uang ya, untuk mencari uang, mencari nafkah ya, menafkahi keluarga. Jadi nggak ada bedanya rek Senin, rek Salasa, rek Rebo, Kamis, Sabtu, Minggu gini. Sarua wae lah. Keur pengusaha namanya. Bagaimana caranya mendapatkan pundi-pundi uang. Nah, karena video ini dibikinnya lagi biasa di kios, lagi nungguan pembeli yang mau membeli barang-barangnya Mang Nanang yang dijual ya di sini. Mang Nanang kan menjualnya kaos-kaos berbagai aneka macam kaos ya. Dari jersey, kaos biasa ya, yang dewasa dan anak-anak. Nah, bagi teman-teman baraya semua yang punya keinginan untuk berusaha ya, menjadi wirausahawan, mau dagang, kadang kan kita harus suka bingung mau mulai dari mana ya, mau jualan teh gitu kan ya, bingung. Yang penting mah kita coba dulu usaha mah. Kita coba dulu sambil terus belajar terus dalam usaha itu ya. Nanti juga akan ketemu jalannya. Nah, ya salah satu yang jadi pertanyaan ketika memulai usaha adalah berapa sih kita ngambil keuntungan dari satu barang. Sebenarnya bebas, karena tidak ada hukumnya ya, kita harus mengambil berapa persen keuntungan dari penjualan itu. Jadi ketika satu barang itu berapa persen sih ngambil keuntungannya. Nah, cuma kalau untuk toko-toko besar yang sudah di swalayan, supermarket yang kayak gitu ya, kayak di mall, nah mereka sudah menentukan prosentasenya berapa. Kalau misalnya kayak baju nih yang mana nang jual gitu, rata-rata kalau di toko mereka sudah membandrol ya. Jadi mereka menentukan harga jualnya. Jadi margin keuntungannya sudah ditentukan. Biasanya kalau untuk toko-toko itu dia ngambil keuntungannya 25 sampai 35% lah, segituan lah kalau nggak. Nah, kalau untuk di pasar-pasar tradisional gini kan kita masih ngadu harga ya, istilahnya itu masih ngadu harga karena ada proses tawar menawar itu sama si pembeli. Jadi nggak masalah kita mau menjual berapapun ya, yang penting kan si penjual harus untung, si pembeli juga senang ya, karena mereka mendapatkan barang dengan harga yang sesuai. Nah, kalau di pasar tradisional seperti Mang Nanang ini, di pasar Lembang ya, Panorama Lembang. Nah, kalau Mang Nanang sistemnya ada yang dibanderol, ada yang enggak. Yang dibanderol itu maksudnya untuk menarik pembeli lah, mereka supaya tahu oh ini harganya sekian, ini harga sekian. Nah, kalau ada juga yang enggak dibanderolnya, nah, berapa sih menentukan keuntungannya gitu ya. Karena emang nggak ada hukumnya, kita bebas aja mau menentukan ngambil untungnya berapa. Cuma kita harus melihat kondisi ya.
kompetitor kita atau saingan kita itu berapa mereka mengambil keuntungannya, berapa mereka menjualnya. Jangan sampai kita menjual terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Kalau terlalu tinggi kita kan nanti nggak laku. Kalau terlalu rendah juga nanti kan kompetitor kita yang akan marah ya. Jadi kita sewajarnya saja. Ada lagi kalau jualan di pasar tradisional itu, yang masih tradisional gitu ya. Ketika dia belum penglaris nih, untuk penglaris pertama biasanya berapapun keuntungannya, walaupun cuma istilahnya seperak, dia akan jual karena itu katanya biar memperlancar penjualan yang berikutnya ya di hari itu. Nah, apakah itu mitos atau faktanya ya nggak tahu ya, itu mah kepercayaan saja bagi mereka yang kalau Mang Nanang gimana kalau Mang Nanang mah kalau emang nggak ada untungnya ya nggak dijual ya, ngapain juga kan kita harus cari untung ya, kita jualan sudah capek-capek seperti itu. Nah jadi begitu ya Baraya, sharing di kali ini adalah tentang menentukan berapa harga jual untuk suatu barang. Jadi kesimpulannya tidak ada hukum yang melarang mau berapapun kita menjual harga barang itu. Yang penting kita harus tahu kompetitor kita, harus tahu saingan kita menjualnya berapa, dan jangan sampai kita menjualnya terlalu tinggi ya. Kalau memang barang kita bagus ya nggak apa salahnya dengan harga yang tinggi ya, karena barang kita bukan barang antik. Nah seperti itu. Kalau barang antik kan berapapun ya, karena itu sistemnya biasanya lelang berapapun. Kalau memang sudah suka berapapun dia akan beli. Nah sekian dulu di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.